Cahaya pada tiram kekacauan dengan cepat ingin menyatu dengan tubuh Qin Chen, dan ingin bergabung dengan Hao Tian Divine Armor. Namun, Qin Chen tidak membiarkan gelang itu menyatu dengan sukses. Sebaliknya, matanya berkilat, dan dia melemparkan penyangga Fatamorgana virtual ke dalam cakram giok keberuntungan semesta, dan mulai terbakar dengan api fusi. Gelang hantu ini berasal dari pasar gelap. Siapa yang tahu jika ada batasan, Qin Chen secara alami tidak berani menyerapnya dengan gegabah. Api yang mengepul terbakar, dengan aura yang menakutkan, terus-menerus memuntahkan penyangga Fatamorgana virtual ini, dan tidak menemukan batasan apapun. Tapi Qin Chen tidak menghentikan pembakaran, dan bahkan menggunakan kekuatan piring batu giok untuk melihat penyangga dengan hati-hati, dan masih tidak dapat menemukan sedikit pun jejak pembatasan. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen tiba-tiba memikirkannya dan melemparkan gelang Fatamorgana virtual ini ke Sungai Bintang di lempeng giok alam semesta. Sungai Bintang Neter dibanjiri air di Sungai Bintang Neter, dan air Sungai Bintang Neter dapat merusak apapun, dan bahkan yang mulia surgawi tidak dapat menyeberanginya. Bahkan master di pasar gelap tidak dapat memurnikan air Sungai Nether Star. Qin Chen mengeluarkan Void Mirage Bracer sekali lagi, lalu membilasnya dengan air Tianjing. Segera setelah Qin Chen mengeluarkan penjepit ini, armor ilahi Hao Tian memancarkan daya tarik yang kuat. Saat berikutnya, penyangga Fatamorgana virtual ini muncul di tangan kanan Qin Chen. Selain itu, Qin Chen merasa bahwa dia dan armor ilahi Hao Tian telah sepenuhnya terintegrasi, dan dia tidak perlu dengan sengaja memperbaikinya. Keduanya benar-benar pasangan. Mata Qin Chen berkilat, dan dia tidak berharap menemukan penjepit dari Hao Tian Divine Armor di sini, tapi itu hanya sebuah gelang. Saya percaya armor ilahi Hao Tian ini memiliki lebih banyak bagian. Gumam Qin Chen. Kesadaran ilahi Qin Chen bergabung ke dalam Void Mirage Bracer ini, dan pikirannya benar-benar tertarik oleh Void Mirage Bracer. Struktur indah di dalamnya membuat Qin Chen merasa takjub. Dan ketika Qin Chen dengan hati-hati mempelajari gelang Fatamorgana virtual ini, item lelang berikutnya di lantai lelang sudah dimulai. Harta berikutnya yang akan kita lelang adalah pil level di Zun. Kata wanita berbaju merah mengeluarkan botol giok, yang langsung memicu kegilaan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dalam kotak. Ada sensasi yang luar biasa di setiap kotak. Earth Zun Dahuan Pil sebenarnya adalah Great Return Pil legendaris yang dapat menyembuhkan orang mati, dan nama Earth Zun hanya mewakili efeknya. Rumor mengatakan bahwa selama prajurit tidak mati di tempat, bahkan jika hanya ada satu nafas atau hanya sisa jiwa, obat semacam ini dapat ditarik kembali dari gerbang hantu. Di seluruh alam semesta, siapa yang tidak ingin mendapatkan pil sehebat itu? Ini hampir setara dengan memiliki kehidupan kedua. Lalu wanita berbaju merah berkata dengan ringan, benda ini disimpan oleh orang lain di pasar gelap kami untuk dilelang. Pasar gelap kami melakukan analisis dan penelitian untuk memverifikasi bahwa pil ini memang pil suci yang hebat, tetapi sudah rusak. Karena waktu tampilan terlalu lama, sebagian dari efek kelahiran kembali eliksir telah hilang. Hanya efek kelahiran kembali normal eliksir sekitar 50%, jadi tolong perhatikan teman-teman yang ingin melelang. Saat kata-kata wanita berbaju merah itu jatuh, semua orang tiba-tiba merasa lega. Adapun Qin Chen, dia tidak menawar untuk itu. Saat ini di belakang lelang pasar gelap, di ruang tersembunyi yang terpisah. Seorang lelaki tua sedang duduk bersila di sini, memejamkan mata dan beristirahat. Pada saat ini, seorang wanita berbaju merah tiba-tiba muncul di ruang rahasia ini, berjalan menuju pria tua berbaju hitam selangkah demi selangkah. "Tuanku," kata wanita berbaju merah berdiri di depan lelaki tua itu dan berkata dengan hormat. Jika ada orang di tempat lelang melihat wanita berbaju merah saat ini, mereka akan terkejut, karena orang ini sebenarnya sama persis dengan wanita berbaju merah di tempat lelang saat ini, baik itu ekspresi, wajah, bahkan temperamennya. Tapi wanita berbaju merah itu jelas dilelang di rumah lelang, jadi kenapa dia muncul lagi di sini?
Pria tua nihilistik itu membuka matanya dan menatap wanita berbaju merah itu. Orang tua ini adalah salah satu hegemoni teratas rumah tuan lelang. Dia biasanya diundang untuk maju hanya untuk transaksi yang sangat besar. Tuanku, harta karun yang Anda pesan telah dilelang. Kata wanita berbaju merah itu berkata dengan hormat. Bukankah ini normal? Void Mirage Brachers memiliki efek yang luar biasa, dan pasti akan menarik persaingan. Itu sudah diharapkan. Penatua Void itu berkata dengan ringan, ekspresinya sangat tenang. Kamu seharusnya tidak hanya membicarakan hal ini ketika kamu datang ke sini. Lanjutnya, tuanku, orang yang mengambil harta ini menukarnya dengan 10 jin Raja Ikan Senguang, kepiting 3 warna, dan 10 pil Dewa Surgawi 5 elemen. Selain itu, dia membeli 3 harta karun secara total. 2 lainnya adalah hati druid dan cahaya milenium. Saat mengambil hati druid, dia menghabiskan 150 ikan cahaya suci, dan untuk harta 1000 tahun cahaya, dia mengeluarkan ikan cahaya suci 8 jin. Selain itu, bawahan ini setidaknya tahu bahwa dia memiliki minimal 200 ikan senguang. Kata wanita berbaju merah itu dengan hormat. Oh, menarik. Kata pria tua itu membuka matanya, namun, jika butuh 10.000 tahun, tidak apa-apa, tapi orang ini datang ke pasar gelap kita kurang dari 2 tahun yang lalu. Hanya setahun yang lalu, dia melakukan perjalanan ke Nether Galaxy, dan saya mendengar beberapa desas-desus bahwa orang ini sangat beruntung menangkap ikan Senguang. Bahkan selamat dari segitiga kematian Bermuda. Kata wanita berbaju merah. Apakah Anda telah menyelidiki pelanggan di pasar gelap? Kata lelaki tua itu tiba-tiba marah, dan segera, wanita berbaju merah itu berlutut, gemetar di bawah nafas lelaki tua itu. Kamu tahu, di pasar gelapku, kamu tidak boleh menyelidiki pelanggan manapun. Ini adalah hasil negosiasi dengan semua ras. Kalau tidak, menurut Anda mengapa semua ras begitu lega berjalan di pasar gelap saya? Kata pria tua yang hampa itu menatap wanita berbaju merah dengan mata dingin. Bawahan tahu itu salah, tetapi bawahan melakukan ini bukan karena niat lain, tetapi karena orang ini bisa mendapatkan begitu banyak ikan Senguang dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan spesies asing di galaksi Nether. Senior, bukankah senior selalu ingin mendapatkan lebih banyak ikan Senguang dan barang-barang di Nether Star River? Kalau begitu, ini sangat cocok. Kata wanita berbaju merah itu gemetar. Kamu lancang, teriak lelaki tua itu, kekuatan tak terlihat tiba-tiba mengalir ke tubuh wanita berbaju merah. Di pelelangan, wanita berbaju merah yang memimpin pelelangan tiba-tiba mendengus, sedikit darah keluar dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Apa yang telah terjadi? Semua orang melihatnya dengan ragu. Tidak apa-apa. Kata wanita berbaju merah menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum. Kamu sangat antusias dengan tindakanmu, dan gadis ini sedikit kewalahan. Selamat kepada teman ini, Anda telah memperoleh pil level Disun. Kata wanita berbaju merah itu tersenyum, napasnya tenang, mari kita lihat lot berikutnya. Ketika semua orang melihat bahwa dia memang baik-baik saja, perhatian mereka langsung tertuju ke lot berikutnya. Di ruang misterius, wanita berbaju merah berlutut di sini dengan ngeri. Apakah senior ini bisa kamu ajak berdebat tanpa pandang bulu? Orang tua kosong itu berkata dengan dingin, jika bukan karena kamu, orang tua ini pasti akan menghukummu. Kata lelaki tua itu, terima kasih atas belas kasihanmu, kata wanita berbaju merah itu dengan gemetar. Mata Void Elder berkilat dan berkata, tapi kali ini, karena kamu telah menyelidikinya, tidak apa-apa. Anda mengatakan bahwa pemuda itu datang ke pasar gelap saya selama 2 tahun ini. Ya, bawahan sudah berkonsultasi sebelumnya. Orang ini baru saja mengajukan pesanan pasar gelap. Namun identitasnya, bawahan tidak dapat menyelidiki dengan nomor pesanan pasar gelap pihak lain. Apalagi saat pihak lain membayar poin, dia juga menggunakan beberapa perbedaan lainnya. Selain itu, tuanku, lihatlah pil Taos surgawi ini.
kata wanita berbaju merah menyerahkan botol batu giok. Pria tua itu mengerutkan kening. Tuanku, perhatikan baik-baik, pil 5 elemen surgawi Dao ilahi miliknya. Ini bukan pil 5 elemen surgawi Dao ilahi kuno. Napas di atasnya masih sangat segar. Bawahan curiga bahwa Heavenly Dao Divine Pill ini belum lama ini disempurnakan. Orang tua itu mengendus, matanya memadat, dan dia masih bisa membedakan pil segar dari pil kuno. Bahan utama dari pil Dewa Jalan Surgawi adalah buah asal Jalan Surgawi. Orang ini pasti memiliki atribut buah asal Jalan Surgawi dari 5 elemen, dan buah asal Dao ini cukup segar, jadi vitalitasnya sangat kuat, tetapi sejauh yang diketahui bawahan, buah asal Jalan Surgawi diproduksi dari pohon ilahi Jalan Surgawi, salah satu dari 10 sumber harta karun Dao di alam surga. Jika orang ini memiliki buah asal Jalan Surgawi yang segar, maka, otomatis dia memiliki pohonnya. Kata wanita berbaju merah itu tidak melanjutkan. 10 dadao yuan. Tatapan lelaki tua itu menyipit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berkata, "Ya, kamu bisa mundur. Untuk mengecek nomor pesanan pasar gelap, saya pun tidak bisa melakukannya. Juga, selesaikan pelelanganmu dengan baik dan lanjutkan." Kemudian wanita berbaju merah menghilang begitu saja. Di ruang rahasia ini, hanya lelaki tua itu yang tersisa, dan lelaki tua itu sedikit mengernyit. Jika ikan suci ini benar-benar ditangkap oleh orang ini dalam setahun, saat ini, aku benar-benar perlu memberitahu secepatnya sang penyelenggara. Tapi dia adalah salah satu master di pasar gelap ini dan salah satu praktisi paling menakutkan di alam semesta. Segera, lelaki tua itu mengeluarkan perintah pemanggilan khusus dan mulai menginterogasi. Di kekosongan alam semesta tanpa akhir, penuh aura kacau. Dalam aura kacau ini, sesosok menjulang bersila di sini, tidak bisa membedakan wajah aslinya. Sebuah pesan menyala dan dia tiba-tiba membuka matanya. Hah, berita dari pasar gelap di medan pertempuran 10.000 ras. Gumam dia merasakan pesan itu terkirim, dan ada sedikit ketertarikan di matanya. Seseorang memotret bagian dari armor dewa, dan orang ini telah menangkap banyak ikan cahaya ilahi dari Nether Star River, bahkan spesies asing. Menarik, sangat menarik. Saya tidak tahu sudah berapa tahun, saya belum pernah menemukan hal yang begitu menarik di pasar gelap. Suara itu berkata sambil terkekeh, dan seluruh alam semesta yang kacau bergelombang di bawah tawanya, seolah gemetar. Di pupil mata ini, ada kilatan cahaya dingin, dan kemudian dia tenang kembali. Di pasar gelap saat ini, di mana ruang tersembunyi itu, Penatua Void tiba-tiba mengeluarkan perintah pemanggilan, matanya saleh dan penuh hormat. Dia membuka pesan itu, seteguk darah menyembur keluar, jiwanya merana, orang tua itu ngeri, matanya kaget, dia tidak berani bergerak, untungnya, proses transformasi Tao ini hanya berlangsung sesaat, lalu menghilang. Pria tua itu buru-buru bangun, melihat perintah sambil terengah-engah. Ada kepanikan tak berujung di matanya. "Guru memperingatkan saya," kata Penatua Void terkejut, tetapi dia tidak berani berpikir lagi. Sekarang, lelang juga telah berakhir. Setelah 2 harta lagi muncul, yaitu metode rahasia jiwa khusus dan harta karun teratas yang dapat membentuk kembali tubuh jiwa. Pada saat ini, akhirnya tiba waktunya untuk pelelangan harta karun terakhir. Harta karun terakhir ini ada hubungannya dengan Vientine God Store. Wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum. Hanya dengan satu kalimat, seluruh rumah lelang benar-benar mendidih.